Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini dan selamat datang di podcast Sobat Remaja. Bersama saya Atifa Sasmita Putri akan menemani teman-teman sobat remaja di rumah selama 45 menit ke depan. Nah, di sini kita akan membahas seputar topik remaja yang tentunya sangat menarik untuk dibahas. Untuk hari ini temanya tentang bagaimana cara mengatasi ketakutan pada matematika. Tetapi saya tidak akan sendiri, di sini saya telah ditemani oleh salah satu guru dari SMK Negeri 1 Pelosok Klaten yang bernama, mari kita sambut bersama, Bu Hani Astuti. Halo, perkenalkan, nama saya Hani Astuti dari SMKN 1 Pelosok Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Hani hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sekali Mbak Tifa. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan karena Bu Hani sudah mau menyempatkan waktu untuk berbagi informasi, edukasi bersama kami dan teman-teman sobat remaja di rumah. Sama-sama, semoga nanti apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Iya, tentunya. Jadi saat kami sedang bahas, semoga semua informasi yang telah kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya di rumah. Nah, di sini saya mau tanya-tanya nih Bu, sebelum kita masuk ke tentang stigma negatif tentang remaja yang takut dengan matematika, sebelumnya saya ingin tanya dulu nih Bu, dulu sebelum jadi guru matematika, pernah nggak sih Bu rasa sulit gitu saat mengerjakan matematika gitu Bu? Karena banyak banget nih teman-teman di sini juga terkadang banyak mengeluh karena itu matematika tuh sulit, matematika nggak bisa kayak gitu. Gimana Bu? Ini menurut pendapat saya ya, Iya, mungkin menurut dari Anda. guru-guru yang lain kan punya pendapat yang lain. Tapi ini pribadi dari yang telah saya alami sendiri, sebetulnya itu saya pun dulu itu tergolong yang tidak bisa matematika juga. Dari mulai SD itu saya nggak hafal perkalian. Siapa sama? Pernah juga maju ke depan Iya. itu nggak bisa, terus dihukum, itu juga pernah. Mendapatkan nilai nol pun juga pernah. Ya, itu pernah ya. Tapi mungkin karena emang saya ini orangnya itu suka tantangan, kemudian nggak pantang menyerah juga. Kenapa kok saya nggak bisa, pengennya bisa. Akhirnya berlatih, belajar. Nah, dari awalnya itu harus suka gurunya dulu. Jadi harus Kalau sama guru iya, ya berarti. kalau Oh, gurunya nggak suka, kita mau suka pelajarannya itu sulit. sulit gitu. Jadi harus suka gurunya dulu. Walaupun gurunya itu kalau kata-kata anak sekarang killer gitu. Tapi ada kayak deg-degan gitu kalau dimarahin gitu. Ini pernah juga itu perkalian susun nggak bisa itu pernah. Bahkan waktu SMP saya baru hafal perkalian itu. Baru SMP, baru Baru SMP SMP. tuh baru hafal Wah, perkalian. siapa sangka guys, sekarang jadi Jadi guru guru matematika. matematika. Jadi dulu gimana ceritanya Bu kok bisa jadi guru matematika, memutuskan jadi guru matematika gitu? Itu ceritanya gini, mungkin ini cerita juga bisa diambil untuk anak-anak siswa sekarang ya. Awalnya waktu lulus SMA itu ikut SBMPTN kayak Hmm, gitu. Tapi ya mungkin emang tidak ada jalannya takdirnya di situ, bukan bukan tempatnya waktunya di situ, gagal SBMPTN, kemudian nyoba lagi perawat, juga nggak bisa. Jadi ke stan ya, kalau stan kan itu nanti keuangan ya, karena emang dulu niatnya mungkin sudah jelek, biyen sugih uangnya banyak, ya itu iya sih. ikut stan, makanya nggak keterima juga. Dan alhasil ya udah di Kediri aja, akhirnya yang hanya ada satu universitas yang masih terbuka, yaitu di Universitas Nusantara PGRI Kediri itu. Di situ nah, saya galau antara ngambil matematika sama olahraga. Basicnya saya suka olahraga, matematika suka juga. Sukanya saya matematika itu ya kelas 6. Kelas 6 Bu. Kelas 6, kelas 3, 4, 5 itu saya kayak seperti berjuang ya. Tadi dihukum dihukum dihukum, akhirnya kelas 6 karena orangnya enak gurunya. Jadi dari Oh, situ saya suka, SMP juga orang gurunya juga enak ya, SMA akhirnya saya suka. Nah, di situ saya kenapa ngambil matematika? Padahal olahraga juga bisa kan. iya. Nah, saya berpikirnya kalau saya jadi guru olahraga,
Artinya saya kerjanya nanti di sekolah. Lesnya pun nanti hanya les renang, les-les tertentu dan itu pun hanya orang-orang yang punya duit lebih kan. Iya, betul, Bu. Tapi kalau saya ngambil matematika, saya bisa di sekolah, dari mulai SD sampai jenjang apapun bisa. Saya juga bisa buat les-lesan sendiri di rumah, bisa privat juga. Artinya itu lebih prospeknya kerja itu lebih banyak daripada olahraga menurut saya. Makanya saya ngambil matematika daripada olahraga. Oh gitu, Iya. Bu. Pantes aja, Bu, kemarin saat siap senam Bu Hani menjadi instruktur ya, Bu, instruktur senam paling Iya, depan gitu itu ya, Bu. hobi saya, Oh, jadi ya. hobi berarti Sia sekarang, Masya hobi Allah. renang, voli, basket, itu pokoknya olahraga itu hobi juga di saya. Oh, keren. Terus gini Bu, kira-kira saat ingin memahami matematika kan dulu Bu Hani pernah mengalami kesulitan. Nah, kira-kira apa aja sih tantangan yang Bu Hani alami, terus bagaimana cara mengatasinya? Kalau dulu saya itu misalnya sulit dalam soal apa gitu, eee, saya terus berpikir kalau di sekolah nanti saya belum ketemu jawabannya, sampai pulang sekolah sambil mandi itu juga saya mikir, "Ini tadi kayaknya gimana? Kok tak bawa ke sini gimana? Oh gak iso." Jadi selalu berpikir sampai ketemu hasilnya. Jadi coba terus sampai Coba ketemu terus sampai ketemu hasilnya. hasilnya. Jadi coret lagi, buang, kayak gitu. Sambil mandi Oh, sambil mikir ya kan, "Mang kok iso ngene?" iya Nah, sih Bu, ya betul. alhamdulillah itu kok ketemu juga ambil mandi ya. Mungkin ya karena ini fresh otaknya akhirnya, "Oh ketemu ya gini caranya," gitu. Oh, Ketemunya malah di situ. Jadi kayak tantangannya saya itu suka itu karena itu, karena merasa merasa tertantang, tertantang, karena kok kayak, nggak "Oh ketemu, gitu iya, hasilnya." Iya sih, Bu, terkadang pas ada soal sulit sehari-hari saya juga itu kayak, "Ini apa ya? Kok ah, saya tadi nggak bisa?" Terus ini coba dicari, oh gitu berarti caranya. Jadi gitu loh teman-teman. Jadi saat kita dapat soal sulit itu ya jangan kayak, "Alah nggak bisa." Gitu nggak boleh ya, Bu, jangan ya, jangan ya, menyerah, nggak boleh. Jadi harus tetap cari tahu gitu ya, Bu, gimana caranya. Apalagi kan iya. juga banyak banget teknologi sekarang. Nah, kira-kira ngomong tentang teknologi nih, Bu, mungkin Bu Hani ada rekomendasi buku atau web video yang bisa dibuat teman-teman buat belajar? Sekarang banyak sekali Mbak Tifa untuk itu, di YouTube bisa, di buku di semua buku itu bisa. Artinya harus pinter-pinter saja untuk memilah ya, untuk memilah mana yang sesuai, mana yang lebih tepat, itu aja sih. Semuanya bisa digunakan. Apalagi sekarang anak-anak kayaknya lebih ke apa, ke IT ya. Iya, Yang betul. ngerjakan itu lebih ke IT, padahal itu bisa dijadikan itu anak jadi nggak berpikir, Iya karena sih, Bu. lebih mengandalkan IT-nya. Jadi, ya wes engko ndelok IT aja, Iya, lihat di betul, sini Bu. aja, lihat enak. Nah, padahal matematika itu merupakan proses, Betul, Bu. proses bagaimana otak itu bekerja. Kalau kita semuanya itu hanya mengandalkan IT, ya memang itu baik, maksudnya sesuai dengan teknologi, enggak apa bahasanya sekarang, Tapi namanya itu enggak, kolot. ya enggak Kolot. ya seperti itu. Akan tetapi tetap harus diimbangi Iya, juga, jangan betul. hanya mengandalkan IT-nya. Sekarang kan banyak sekali MATLAB dan lain-lain itu banyak Iya. sekali. Tapi tetap harus diimbangi dengan belajar. Kalau enggak seperti itu nanti otaknya enggak akan terasah. Betul, Misalnya Bu. aja menghitung, antara anak menghitung kalkulator dengan menggunakan cara manual biasa itu sudah beda. Biadar Betul banget, perkaliannya Bu. itu sudah beda, makanya otaknya sudah terbiasa terasah dan berkurang itu sudah beda. Iya, betul. Tuh, karena kan saat ini juga banyak banget teman-teman yang cuma mengandalkan Google, terus kadang nggak direcek lagi, itu tuh benar nggak sih jawabannya? Kok tiba-tiba ada gini? Itu mereka kadang nggak Mhm. terpikirkan. Itu mungkin jadi salah satu pemicu juga kenapa remaja takut matematika. Nah, ngomong tentang siswa Bu Hani nih, saat Bu Hani mengajar di sekolah ini juga, itu kira-kira bagaimana tanggapan Bu Hani tentang siswa-siswa Bu Hani saat pembelajaran berlangsung? Kalau menurut saya yang telah saya ajar itu, umum aja sih, semuanya itu hampir sama. Baik saya ngajar di sini maupun di sekolah yang lain, maupun di bimbel, itu semuanya itu sama. Rata-rata dalam satu kelas itu pasti ada yang lebih daripada yang lain, pasti ada yang kurang, pasti ada yang pas, itu semuanya Ada ada.
Nggak hanya di sekolah sini saja, sekolah yang lain pun juga sama. Begitu. Jadi Iya, meskipun kayak ini kelihatannya bimbel tuh kan lebih detail, tapi iya, ternyata juga siswanya sama, juga sama karena sama juga saja. bedanya mereka ingin belajar lebih lanjut lagi di Lebih, bimbel. Oh ya itu gitu Bu. aja. Terus kira-kira saat mengajar di pembelajaran secara langsung itu ada nggak sih Bu tantangan yang Bu Hani hadapi saat ingin biar caranya murid itu paham gitu? Tantangannya yaitu satu, yang paling susah itu adalah mengubah konsep atau matematika dari siswa itu yang sulit, susah, itu menjadi mudah, itu ya agak susahnya di situ. Apalagi yang tidak suka, kemudian menjadi suka, itu yang paling susah. Karena mulai dari yang kita kalau melakukan sesuatu kalau nggak suka, itu pasti akan menjadi susah sekali. Karena saya nggak suka itu, Iya, ngapain aku belajar, kayak gitu. betul. Padahal matematika itu inti dari semua ilmu. Mulai dari kita lahir itu sudah ada matematika. Umur Iya. berapa bayi lahir? Nol. Nol itu Nol. sudah matematika loh. Iya betul Nah, Bu. itu. Padahal jadi nggak bisa lepas kehidupan ini dari matematika. Yang paling susah itu Mbak Tifa. Mengubah itu, statementnya itu bahwa matematika itu sampai sekarang pun saya masih berusaha. Ya, jadi ya guru yang pertama guru yang tidak killer, harus itu dulu. Jadi mereka kalau nggak suka pelajarannya paling nggak suka sama saya dulu. Maksudnya suka sama Sama pengajarannya iya, maksudnya saya. suka sama pengajarnya, cara Iya, mengajarnya, bukan sama seperti pengajarnya saat di iya, matematika ya, Bu, ya? Beda beda. berarti. Saya itu dulu, yang penting kalau mereka saat ini sudah enjoy dengan pembelajaran saya, jadi insya Allah nanti dia pelan-pelan, by step itu insya Allah juga bisa. Iya, berarti Seperti itu. apa yang mengajari berarti juga penting ya, berarti faktornya ya? Iya. Karena kalau nggak suka sama gurunya bakalnya males gitu kan. Contoh Hmm. sama gurunya itu kalau menjelaskan kayak guru-guru matematika saya di SMP itu Bu, dulu kalau menjelaskan ya udah setuju gitu Bu. Alhasil ya teman-teman tuh jadi males, kadang nggak paham sama matematika, jadinya ambil jalan pintas, Ya itu. lihat Google, jadinya efeknya juga besar ya Bu ternyata Iya, ya gitu jalan pintasnya pengaruhnya. itu. Jalan pintasnya lihat Google, cari yang instan kayak gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi juga lebih baik mencari tahu gitu gak sih Bu, biar cara gimana tuh kok soalnya gini terus atau enggak rumus-rumus yang lainnya tuh begini. Nah, tentang hal itu juga nih Bu, kira-kira Bu Hani ada teknik tertentu nggak sih Bu mungkin mengubah rumus ini ke ini biar murid Bu Hani paham? Apakah ada teknik seperti itu Bu mungkin? Ada. Ada. Jadi misalnya ada cara yang panjang. Nanti akan saya permudah caranya itu agar anak-anak itu lebih mudah pahamnya. Oh jadi oh malah seneng kan. Iya Like, betul Bu. karena anak-anak itu lebih suka cara yang praktis daripada cara yang panjang. Kalau caranya panjang wis males pe bodoh apa gak ketemu jawaban pisan lah itu. Tapi kalau caranya lebih pendek itu mudah untuk mereka menurut saya ya udah saya kasihkan. Banyak juga sih yang sudah saya buat cara praktis-praktisnya itu. Tapi ada juga anak ya walaupun saya kasih cara praktis, cara cara pendek itu tetap kayak belum membuka hatinya untuk suka Belum matematika. mengetuk hatinya buat Belum, masukin matematika gitu belum. ya Tapi Bu. walaupun itu sudah bisa, mudah menurut dia, tapi kayaknya belum suka gitu. Belum suka gitu ya. Kira-kira kayak gitu tuh gara-gara apa ya Bu kok teman-teman sekarang, remaja sekarang tuh nggak suka matematika gitu Bu? Nggak nggak banyak juga sih ya. Ya mungkin karena dulu pun sebenarnya juga banyak yang nggak suka. Akan tetapi karena yang dulu itu nggak ada gadget yang mempermudah mereka, jadi kan harus ada tuntutan harus bisa. Nggak ada yang nolong. Artinya kan harus berusaha sendiri. Kalau sekarang kan anak lebih larinya ke gadget. Jadi Gitu. cari jalan pintas. Iya, Tapi daripada tanya tergantung gurunya. anaknya juga sih Bu memanfaatkannya bagaimana. Nah, itu tadi harus pintar-pintar kita itu hidup di zaman yang sekarang ini, apalagi di zaman setelahnya ini. Itu harus pintar-pintar, Iya, apalagi iya. pasti IT akan berkembang lagi. Betul. Jangan sampai nanti kita semuanya itu terlena akan Gadget. iya, Jadinya juga instan terus tiba-tiba rumus ini tuh apa ya udah tahu jawabannya aja iya, tapi caranya tuh gimana nggak bakal tahu iya. jadi ketika ada soal yang sama ya Mm-mm. repot gitu kan Ji- Bu ya. Terus gini Bu, kira-kira saat Bu Hani mempelajari tadi matematika tadi kan tadi cuma tanya tentang tantangan. Nah itu kira-kira Bu Hani tuh triknya selain mengingat itu tadi caranya gimana tuh Bu Hani cari buku-buku gitu
buku atau bagaimana Bu saat biar Saya ndak tahu? nyari buku, latihan. Oh latihan langsung berarti Bu. Jadi latihannya kayak gimana itu Bu? Ya ada soal itu latihan, ya bukunya juga cuma buku dari sekolah aja, wong saya kan juga dari, eee, masih menengah ya, artinya menengah ke bawah, nggak dulu itu kan nggak orang yang banyak uang atau gimana, jadi dari sekolah itu ada perpustakaan, dari gurunya aja itu dikembangkan gitu aja Oh, sendiri. jadi langsung ketemu gitu berarti Bu? Iya, Oh, latihan. Jadi ada soal ini dicoba, ada soal ini dicoba, semua soal yang ada di buku itu dicoba. lebih mudah sekarang berarti ya Bu, karena ada gadget teknologi Iya, itu tadi. sebenarnya itu, cuma ya itu tadi, ada efek negatif, ada efek positifnya. Semua kan ada sebab, ada akibatnya. Iya, kalau zaman dulu emang buku nggak Nggak terlalu ada. banyak, tapi ya hasilnya ya beneran bisa karena ya cari tahu Iya, gimana caranya kok ini hasilnya begini. Kalau iya, sekarang kan oke ada hasilnya tapi nggak tahu caranya bagaimana. mhm. Nah, gini Bu kan banyak banget nih Bu di media sosial, di bahkan teman-teman pun kadang adik saya sendiri yang sekarang masih SD, mereka itu kebanyakan kemakan stigma negatif yang banyak konten-konten kreator yang bilang matematika tuh sulit. Ada juga lagunya matematika ilmu yang menyenangkan tapi gambarnya kayak dia tuh stres segala macam alhasil Mhm. padahal mereka belum tahu matematika ke depannya seperti apa jadi kayak down jadi kayak aduh aku kayak nggak bisa matematika padahal cuma gara-gara makan stigma negatif nah itu menurut gue nih tanggapan anak-anak yang seperti itu bagaimana? Ya itu salah satu, dampak negatif dari medsos ya. Kalau kita nggak pinter-pinter untuk memilah mana yang baik untuk kita, akhirnya kita terjerumus. Iya. Akhirnya kan kita ketutan. Nah, Iya. padahal itu kalau kita memberikan, otak ini rangsangan, bahwa matematika itu mudah, maka semuanya akan berjalan mudah. Karena semua itu mulai dari pemikiran kita. Tapi kalau pemikiran kita kok sudah susah, ya udah nanti jalannya susah. Jadi nggak hanya matematika saja, dalam hidup ini lalui semuanya itu awali dengan mudah, senang, suka, seperti itu. Jangan mulai dari, "Ah, susah, ah, gini-gini," nggak. Jangan sampai seperti itu. Jadi semuanya harus dimulai dari baik, positif, bahagia, dan suka itu tadi. Jadi hal seperti itu juga bakal berdampak buruk juga ya Sangat Bu untuk sangat berdampak. kehidupan sehari-hari juga. Iya, Padahal cuma mindset kecil gitu kan, iya, cuma mindset aku nggak suka matematika, itu aja heeh. mindset sekecil itu bisa berdampak sebesar itu ya teman-teman. Karena masuk ke otak langsung. Otak kan sudah Oh, merangsang ke seluruhan, nanti akan berdampak juga ke yang lainnya. iya perilaku. Pusat sarafnya kan otak. Iya betul sih Bu, karena gara-gara stigma negatif tadi otaknya udah kena, ya udah Mmm, perilaku, ini udah beda kena lah. es. Kasian juga sih sebenarnya kayak gitu. Nah, kira-kira saat Bu Hani lagi-lagi mau cerita nih Bu, mungkin pas di kelas nih Bu, mungkin bakal ada beberapa anak yang memahami matematika itu sulit, ada juga yang mudah. Kira-kira bagaimana Bu Hani menanggapi atau gimana Bu Hani akan melakukan sesuatu untuk anak itu biar caranya biar paham? Gitu. Karena kan notabene-nya dia tuh kayak ketinggalan sama temennya yang udah bisa gitu. Gimana? Itu sebenarnya sudah saya beritahukan kepada mereka itu bagi yang, kurang atau ingin bertanya, boleh hubungi saya, boleh WA saya, boleh ke ruang guru, pokok boleh datang ke saya itu boleh, tapi alhasil itu nggak ada. Gak ada yang datang Bu, ya astagfirullahaladzim. Nggak ada, mungkin kalau yang tanya via WA itu ada beberapa, tapi Kak, itu pun anak yang ingin berusaha bisa. Tapi kalau yang seperti yang Mbak Tifa katakan, saya nggak bisa terus pengen tanya-tanya itu, kayaknya kok selama ini kok nggak ada ya? Realitanya malah nggak ada, Bu. Iya, karena ya mungkin itu loh, kita kan nggak bisa memaksakan sesuatu ke tiap kemampuan siswa ya. Karena setiap individu itu beda. Ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang suka matematika tapi dia tidak suka bahasa Inggris. Ada yang suka bahasa Inggris, suka bahasa tapi dia tidak bisa matematika. Kayak saya, jujur saya tidak bisa bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi gitu teman-teman, ketika kita lagi kesulitan dengan matematika, kita harus cari tahu nih, kok bisa sih soal ini kok sulit. Jangan
terlalu kemakan stigma negatif segala macam yang tentunya itu bakal buruk untuk mindset kita, buat perilaku kita. Karena itu yang karena kan seperti katanya Bu Hani, syarafnya ya Bu ya. Wah, tidak terasa nih teman-teman, segmen pertama bakal selesai. Tapi jangan kemana-mana ya, tetap di podcast Sobat Remaja bersama saya Tifa Sesmita Putri dan Bu Hani Asutik akan kembali dengan membahas bagaimana cara mengatasi ketakutan pada matematika. Sampai jumpa dan sampai jumpa di segmen 2. Bye-bye. Punya hati gak sih lu? Kalau selalu jadi korban Keluar rumah gara-gara komenanmu. Gara-gara kamu dia sampai tertekan. Lihat, mereka seperti ini karena perbuatan kamu. Kamu sadar nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat Remaja di rumah. Selamat datang di podcast Sobat Remaja. Sebelumnya, aku ingin bilang nih, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Malka TV agar tidak ketinggalan dengan episode selanjutnya Sobat Remaja. Nah, sebelum kita lanjut ke obrolan kita tadi, kira-kira teman di rumah masih semangat gak nih untuk menyimak obrolan yang seru kita hari ini? Nah, sebelumnya saya juga mau tanya nih ke Bu Ani, apakah Bu Ani juga masih semangat? Semangat sekali. Saya suka berbagi cerita. Oke, lanjut aja ya Bu, langsung Iya, ke obrolan siap. kita. Nah, gini Bu, kan tadi tentang ketakutan remaja pada matematika. Kira-kira menurut Bu Hani, langkah pertama apa yang bisa remaja lakukan dalam menghadapi ketakutan pada matematika? Langkahnya gini, bayangkan itu matematika itu orang yang kamu sukai. Kalau nggak suka ibaratnya matematika itu menarik lah. Gimana caranya untuk mendekati orang tersebut? Misalnya cowok suka sama ya kayak kok gini ya. Bagaimana cara untuk mendekatinya? Pasti akan mencari tahu gimana rumahnya, bagaimananya kan. Nah, langkah seperti itulah gunakan juga untuk mendekati matematika. Dekati dulu matematikanya. Kalau didekati dulu pastinya kita akan mengetahui kan. Nah, mau pendekatan dengan si cewek, mau pendekatan dengan si cowok kan didekati dulu, kenalan dulu. Gitu juga gitu. Kenalan dulu sama matematika. Apa itu matematika? Kenalan dulu. Oh, angka. Yang mudah dulu. Jangan ya langsung susah. Jangan nanti kaget tambah lari ya. Bukan tambah suka, tambah lari. Iya, jadi mulai dari yang mudah dulu. Jadi kalau misalnya soal ya dari yang mudah dulu. 1+1 itu nggak apa-apa. Anak-anak aja gitu. Bu soalnya jangan susah-susah. 1+1 ya. Balik yang TK ya. Balik ke TK lagi, balik ke dasar lagi. Iya, karena memang tingkatan matematika itu dari mudah ke yang susah. Memang dikatakan susah, saya memang bilang susah karena memang itu untuk
mempengaruhi kerja otak kita juga. Dari yang anak kecil dari TK, dulu kalau kita TK, saya tanya, 1 tambah 1, 10 tambah 5 itu susah apa mudah? Dulu waktu TK. Tapi dengan kamu yang sekarang sudah SMK itu mudah, karena kamu sudah melewatinya. Tapi karena pada waktu itu kamu masih TK, pasti mengalami juga proses itu juga. Proses dari yang mudah ke susah akhirnya bisa. Ke proses SD tingkatnya. Beda lagi, bertambah lagi ada perkalian, porogape, dan lain-lain rumus-rumus. Tapi nggak sebanyak waktu di SMP. Kamu yang sekarang SMK, SMA, ngerjakan soal SMP, SD, TK kecil. Iya, karena sudah pernah Karena melewati. sudah iya. Jadi semuanya itu butuh pendekatan, kemudian kamu setelah didekati kan dikenal, dijalani. Kalau dijalani pasti sudah klik. Itu kan biasanya sih buat anak-anak. Oke, langsung ada semangat gitu ya, Iya, Bu. kalau sudah dialih pasti akan baik-baik saja kan. Nah itu. Padahal kita dikasih soal yang sekarang susah, tapi kalau nanti kita sudah melewati jenjang ini, oh aku udah pernah kerjakan soal ini pasti mudah. Kayak itu proses. Gitu. Ya. Nah, gini Bu, kan banyak banget nih teman-teman smart masuk yang ada di sini Bu, itu mereka ada mindset yang cukup negatif tentang matematika. Nah, kira-kira menurut Bu nih, bagaimana sih Bu cara mengubah mindset yang negatif ini menjadi lebih positif untuk apalagi tentang matematika Bu? Bagaimana itu caranya? Caranya satu, yaitu cara mengubah mindsetnya, ubah menjadi suka. Suka, lagi kata Ya, suka. itu Jadi aja. paling basic sekali ya Bu. Ya, Jadi harus suka dasarnya. dulu, coba dikenali dulu, Iya, jadi baru suka. iya. Pendekatan, setelah itu suka pasti bisa. Nah, kira-kira dulu bagaimana cerita Bu Ani untuk bisa mendekati, mulai suka sama matematika itu bagaimana? Ya, tadi saya cerita, saya kan dulu juga nggak bisa. Nah, karena saya pendekatan tuh tadi, dari yang saya nggak bisa, mana saya dekati. Saya dekati soal yang mana, bagian mana saya dekati. Saya tanya gurunya walaupun dimarahi. Ini ya gak iso gitu. Bahasanya orang dulu dimarahi itu. Tapi saya ibaratnya kalau dimarahi itu artinya beliaunya itu peduli saya. Marah itu bukan berarti dia benci kita, itu bukan. Guru marah pada siswa bukan berarti gurunya itu tidak suka siswa tersebut. Salah. Kalau guru marah dengan siswa itu berarti gurunya itu perhatian sama siswa itu. Ingin yang baik untuk siswa itu. Beda lagi kalau dijiarnya itu artinya tidak ada kepedulian. Jadi peran orang tua dan orang tua juga sangat Ya, penting ya Bu. jadi harus ada kesekaitan juga. Nah gini Bu, mungkin biar teman-teman semakin nggak takut sama matematika, kira-kira tuh manfaat matematika untuk kehidupan sehari-hari itu apa aja sih Bu? Nah, emang ini ada kaitannya dengan kenapa kok matematika itu sulit? Oh, ada kaitannya Ada berarti Bu. kaitannya. Matematika sulit itu karena matematika itu merupakan yang pertama inti dari semua ilmu. Yang kedua, matematika itu akan memproses kerja otak kita. Kalau otak kita itu tidak terbiasa untuk bekerja, berproses, maka itu akan menjadi sulit. Makanya ada kata-kata, "Peh uangel wis mau nggarap." Nah, itu artinya sudah menyerah. Tapi kalau ada matematika kok susah, terus berusaha untuk kerjakan. Nah, itu akan memproses otak kita, kerja otak kita. Seperti halnya pisau. Pisau baru yang biasa digunakan sama yang tidak. Kalau yang biasa digunakan kan sudah terasah. Dengan yang tidak itu pasti yang tidak digunakan itu ibaratnya ketul. Iya Bu, betul. Tapi kalau yang masih pun jelek, ya pisaunya udah jelek, terus tapi sering dipakai, sering diasah, maka itu landep. Otak itu seperti itu. Jadi kaitannya tuh ada berarti ke matematika itu kenapa itu sulit? Sulit itu karena memang mengasah otak kita. Kebiasaan kita dikaitkan lagi dengan gadget lagi. Kalau kebiasaan kita menggunakan gadget maka otaknya tidak bekerja, maka tidak terasa, akhirnya matematika itu tambah sulit karena kamu nggak berpikir. Hanya nengok di gadget. Karena pengalaman saya kalau tanya, silahkan kamu Oke. lihat gadget oke. Tapi kalau saya tanya prosesnya dari mana harus bisa.
Jadi itu imbangkan, pesan saya imbangkan antara jet-jet dengan prosesnya agar kalian itu dalam kehidupan itu terbiasa berproses, tidak terbiasa instan. Karena setiap permasalahan itu pasti kita selesaikan. Setelah kita lulus, kita terjun ke dalam masyarakat, kita kena masalah. Jangan sampai kalian itu berpikir langsung instannya enggak. Karena masalah itu butuh proses penyelesaian. Misalnya, kita ada masalah A, kemudian penyelesaiannya itu bermacam-macam. Jika saya lakukan untuk penyelesaian B, ini nanti efeknya bagaimana? Nah, akibatnya bagaimana? Apakah aku akan milih itu? Nah, ada lagi cara yang berikutnya, cara yang kedua untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, efeknya juga ada lagi. Nah, tentunya orang yang bijak itu akan memilih yang efeknya lebih kecil daripada yang lebih besar. Nah, kalau anak tidak terbiasa untuk berpikir proses seperti itu, dia akan main langsung tes. Ada masalah ini langsung diselesaikan cret gini. Tanpa berpikir panjang nanti imbasnya bagaimana. Kayak gitu. Nah, tentang tadi ya Bu mindset. Nah, kira-kira mungkin Bu Ani bisa kasih contoh matematika tuh buat apa aja biar teman-teman tuh langsung nggak cuma bilang matematika buat apa sih, kan ada kalkulator kan biasanya kayak gitu kan Bu, padahal kan seperti Bu Ani tadi dari bayi udah dihitung angka ya kan Bu. Mungkin Bu Ani bisa memberikan contoh lebih banyak lagi Bu tentang matematika itu kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin alat atau apapun Banyak sekali bisa Mbak di-share mungkin Altifah. Bu, biar meyakinkan, biar teman-teman nggak takut, nggak Sama nggak seperti semangat. misalnya ada pertanyaan, Bu, ngitung ini ki gunane apa Nggih, integral kuwi. Nah, jangan betul salah. betul. Integral itu memang tergolong kalkulus susah ya. Tapi integral itu digunakan untuk menghitung luas daerah yang berliku. Seperti contohnya daerah di Bali atau di pegunungan kan dia berliku-liku. Kita kan nggak bisa ngitung langsung panjang kali lebarnya, tidak seperti di pertanah biasa dataran, nggak bisa. Kalau di gunung kan dia berliku-liku bentuk kurva. Nah, itu menggunakan integral yang dikolaborasi dengan kecanggihan teknologi. Artinya rumusnya integral dimasukkan ke dalam teknologi. Kan nggak mungkin orang naik gunung terus ngitung integralnya, kan nggak Iya sih, mungkin. panjang lah Iya, nanti nggak bakal artinya selesai. harus diseimbangkan Dipadukan, juga ya. dengan teknologi. Makanya saya tadi juga bilang proses sama teknologi imbangkan, jangan sampai kalah. Ada lagi misalnya trigonometri sudut, buat apa Bu ngitung ini? Loh, kayak orang itu, orang teknik buat gedung, itu butuh sudut loh. Jangan salah, tukang pun itu mereka itu juga pakai Pitagoras loh. Berarti bapak saya juga Ngitungnya pakai itu Pitagoras berarti? dikeker gini tinggian Oh, berapa, kalau kita salah ngitung dia bisa ambruk. Tiang bendera gimana cara ningginya, kan nggak mungkin kita menek ke atas. Tiang bendera ini tingginya berapa kan nggak mungkin. Tinggi gedung kita menek dulu nggak akan, ya kan. iya Nah, sih. kita pakai trigonometri dengan menggunakan rumus-rumus itu yang sudah ada sudutnya. Panjang apalagi lebar sungai, marepe nyari lebar sungai seberangi dulu, renang dulu, Repot nggak ya bisa, Bu, iya. ya kan kita pakai rumus juga. Jarak antara matahari dengan bumi, masa kita harus nganu dulu terbang? Ya Iya, enggak. meterannya di bawah gini Ya, Bu, aduh itu juga sulit. kecanggihan dari teknologi dikombinasikan dengan matematika. Jadi contoh kayak di motor itu kan nggak mungkin berapa kilo terus dihitung dulu, kan di situ udah ada angkanya berarti ya Bu ya? Ya, sudah angkanya itu. Banyak ya ternyata Bu ya. Langsung kehidupan kita. Jadi banyak banget buat apa. Banyak. Saya juga denger yang kemarin kita praktek di lapangan itu buat apa ya Bu? Kemarin yang di lapangan. Yang di lapangan itu kalian kan dalam materi yang trigonometri Iya, yang tadi saya trigonometri. sampaikan. Agak itu latihan buat kalian. Seandainya di antara kalian nanti ada yang menjadi apa? Teknik ya, ada yang jadi misalnya bukan kuli bangunan ya, bukan. Arsitek seperti itu kalian akan tahu. Oh, dhisik kayak tahu diwarai iki wisan. Jadi prakteknya ada. Kalau misalnya kamu mau bangun rumah, oh ketinggian segini ke gini, kamu bisa memperkirakan sendiri sebelum ke arsiteknya. Itu. Jadi ada manfaatnya. Perkalian pun ada manfaatnya. Oh gitu Bu ternyata.
gini Bu, kok bisa Bu Hani itu tetap konsisten di bidang matematika itu apakah ada motivasi atau cerita di balik Bu Hani tetap konsisten di matematika ya Bu? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Tadi suka. Suka dulu. Tapi kan mungkin ada cerita lainnya, mungkin selain suka Bu, mungkin ada yang faktor pendorong lain mungkin cerita. Ya kalau itu sih ya karena saya sudah dimulai dari suka, jadi apapun itu kendalanya itu walaupun nanti kena misal soal susah, itu pasti terpecahkan. Kalau saya nggak bisa, sudah mentok misalnya, saya butuh bantuan teman, ya saya koordinasi sama guru yang lain. Artinya kita berkombinasi bagaimana memecahkan soal ini. Kalau terkait dengan siswa, ya sekali lagi saya nggak bisa memaksakan sesuatu di luar batas kemampuan. Karena yang bisa mencerdaskan itu hanya Allah ya. Kita kan manusia biasa, jadi bisanya hanya memberikan apa yang telah dititipkan ke kita. Ya, Allah berikan ilmu itu ya saya berikan. Seandainya itu langsung diterapkan oleh siswa tersebut dan diterima, ya berarti itu saya dikatakan berhasil. Tapi jika tidak, itu namanya saya belum berhasil. Dari yang siswanya tidak itu yang mana? Yang berkata bahwa siswa itu sulit. Siswa itu sulit, matematika itu sulit. Matematika itu momok. Dan itu adalah motivasi saya waktu terakhir sudah lulus kuliah itu bagaimana mengubah konsep matematika itu tidak menjadi momok lagi. Kata dosen saya, jangan membuat matematika itu menjadi momok. Itu adalah satu kata dari dosen, katakan favorit saya yang saya pegang. Langsung dipegang sampai sekarang Iya. itu Bu berarti. Itu. Jadi gini Bu, kadang setelah kita udah belajar itu kadang teman-teman udah merasa cemas duluan sama takut apalagi saat ujian. Kira-kira menurut Bu Hani itu apa yang bisa kita lakukan agar saat kita ujian kita nggak merasa cemas, nggak merasa takut gitu Bu? Trik dalam matematika ya, kalau pada saat ujian. Matematika itu tidak bisa dihafalkan, sekali lagi tidak bisa dihafalkan. Kamu hanya misalnya, ulangan besok matematika, hafalin rumus tok, seret. Terus udah wis hafal, gak usah belajar lagi. Terus pada waktu ujian, itu tidak akan berhasil. Kamu sudah bisa hafal rumus, tapi kemudian iki bar terus diapa nih? Ini yang mana ya rumus yang namanya D Iya yang itu. mana? Diapa nih, bar kok ini diapa nih. Nah, dari diapa nih itulah kenapa kalau kamu hafalan rumus dengan yang latihan, sekali lagi, latihan itu beda. Dengan latihan kamu sudah sekaligus hafal rumusnya. Dengan semakin banyak kamu latihan, maka lambat laun tuh sudah langsung masuk sendiri rumusnya. Gak usah perlu dihafalkan, udah masuk. Tapi kalau hafal rumus saja tanpa latihan, ya wis mandek, bekek gitu toh, nggak bisa ngejaga. Tahu rumus tapi ini gimana? Iya. Tahu yang mana yang Heeh. Karena saya juga gitu dulu. Oh, dulu juga SMA itu pernah saya nyoba. Allah wes pernah ngeteng nih ya. Rumusnya wis hafal gitu. Ya udah, rumpulnya ramas terus berarti apa nih ya kayak gitu. Itu saya alami sendiri. Pernah juga yang seperti itu. Saya juga baru sadar Bu, ternyata cara belajarnya juga salah. Saya juga Iya. seperti itu bener saat ujian langsung Bu. Ini sing mana ya tadi? Tuh ini namanya apa ya? Tadi rumusnya tuh. Ini sing mana ya? Langsung bingung. Ternyata efek juga ya ternyata Iya. Bu. Wah, dapat pengalaman baru. Lebih jadi penting baru. latihannya Mbak Deva. Latihannya itu yang penting. Dikencengin baru Iya. biar makin Iya. paham. Kalau Sekali lihat soal, oh ini gitu. guru itu tidak mengartikan kamu hafal rumus atau tidak, yang penting proses. Karena saya itu pasti proses. Banyak anak-anak langsung hasil, rumus hasil, tapi prosesnya dari mana? Makanya saya suka kalau ulangan itu ayo isian, prosesnya dari mana? Karena saya juga menuntun kalian itu untuk berproses, berpikir. Jadi karena dalam kehidupan itu pasti ada prosesnya, nggak ada yang instan. Jadi sama kayak kemarin ya Bu, saat Bu Hani memberikan soal, contoh, tadi soal latihannya udah Beda dari lah, iya. Masa itu juga berarti Bu. Iya, nggak mungkin kamu akan mengalami, ya mungkin saja akan mengalami hal yang sama. Kalau mengalami hal yang sama dalam kehidupan, dulu aku pernah mengalami ini, kamu bisa mengatasinya. Tapi jika mengalami hal yang lain, apakah bisa mengatasinya kalau nggak dimulai dari sekarang? Caranya bagaimana? Nah,
itu. Kenapa kok, Bu, contohnya mesti beda karo soalnya. Lah, Iya Bu, betul. memang kehidupan itu loh nggak akan selalu sama aja. Dia Iya akan sih. mulai dari yang berat, kemudian ringan, berat lagi karena roda itu terus berputar. Berputar. Saat kita berada di bawah, itu bagaimana mengatasi masalah saat di bawah. Kalau kita pada saat di tengah itu kita enteng-enteng aja ya. Misalnya nggak ada masalah, nggak ada nyantai. Tapi pada saat di atas kita bahagia seperti itu. Artinya ya udah kita nikmati apa hasil kita pada waktu di bawah dan di tengah. Jadi berputar terus. Mungkin Bu ini mau memberikan motivasi, pesan, ya mungkin agak panjang mungkin tentang teman-teman yang masih takut nih kan udah bicara sepanjang lebar itu masa masih takut sih teman-teman ini kan ya agak keterlaluan. Mungkin bisa memberikan pesan dan motivasi untuk teman siswa di rumah sakit. Oke. Baiklah, untuk semua siswa-siswi, sekali lagi mesetkan dalam benak otak kalian bahwa matematika itu mudah. Saya selalu berpesan bahwa matematika itu mudah. Mulai dari mindset itu akan langsung mengena ke diri kalian. Ya, misalnya kalau masih mindset intinya itu dulu dari muda, kemudian nanti akan kalian mendekati matematika itu dengan latihan-latihan, maka kamu akan menyukai matematika itu. Dari rasa suka itu kamu akan merasakan bahwa matematika itu sangat mudah, easy. Easy. Easy itu ya Bu, Masya Allah. Ternyata ya banget ya Bu faktor-faktor kenapa kita sulit. Terus kira-kira gini Bu, saya mau tanya tentang pengalaman Bu ini selama belajar ada suatu pengalaman yang Bu itu semakin semangat Bu belajar matematika, gimana caranya murid saya memahami itu dengan suatu Bu itu mungkin tidak bisa disampaikan mungkin Bu. Saya dulu itu sebelum mengajari tingkat sejak SMA SMK, saya itu belajar dengan MI dari anak. Padahal dari sebelum Jenjang SMK kan pasti melalui jenjang SMP atau MTS derajat, kemudian MI ya kan. Nah, dari MI itu saya itu menekankan dasarnya terlebih dahulu. Karena dari dasarnya itu akan dibawa sampai ke mereka jenjang berikutnya. Nah, dari yang jenjang berikutnya kalau dari jenjang SMA SMK ini dasarnya mereka kurang kuat, akhirnya salah satu terbentuknya juga matematika itu sulit gitu. punya sulit gitu ya Bu untuk memahami. Nah, gitu tadi teman-teman. Sudah tahu lah ya bagaimana cara mengatasi ketakutan pada matematika. Khususnya teman-teman di rumah. Masa kita udah bicara panjang lebar, selama ini teman-teman masih takut, masih ragu kan? Sudah kasih tahu tipsnya, mindsetnya bagaimana, terus gimana sih caranya biar kita itu semakin paham, apalagi saat ujian. Wah, tidak terasa nih teman-teman, episode 3 hari ini sudah mau selesai. Selebihnya kami ucapkan terima kasih lagi kepada Bu Ani karena sudah memberikan edukasi yang sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Hani. Nah, itu tadi Sobat Remaja dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Malka TV dan jangan sampai lupa untuk episode selanjutnya Sobat Remaja. Saya Atifah Sasmita Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.